Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Terakhir baru-baru ini saja terjadi crash di salah satu stablecoin yang cukup anyar yaitu USD. Dan ini buat banyak sekali orang jadi kapok dan takut kepada yang namanya stablecoin. Ini terbukti dari adanya pergerakan yang saya jelaskan di episode sebelumnya. Jadi Sobat Pintar bisa cek juga di episode sebelumnya. Dan di episode kali ini, saya hanya akan membahas salah satu stablecoin yang akan saya jadikan sebagai use case ataupun contoh dari fully backed ataupun fully collateralized stablecoin. Ikuti episode hari ini hingga habis ya. Episode hari ini disponsori oleh rekeningku, Indonesia Cryptocurrency Marketplace. Link pendaftarannya di kolom deskripsi ya. Seperti biasa nih, sebelum memulai, BPJS-nya dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya hadirkan di setiap Senin dan Kamisnya. Jadi Sobat Pintar bisa dapatkan episode yang lebih banyak dari Duit Pintar. Langsung kita masuk ke bagian fully collateralized stablecoin. Fully collateralized stablecoin adalah stablecoin yang mana ada di backup oleh 1:1 oleh aset yang senilai dengan koin tersebut. Contohnya misalnya kalau stablecoin US dollar, maka ada backup $1 di belakangnya. Kalau misalnya stablecoin terhadap emas, maka ada backup ataupun ada cadangan sebanyak 1:1 terhadap nilai emas yang distabilkan tersebut. Dalam hal ini bisa dalam bentuk 1 gram ataupun dalam bentuk 1 troy ounce. Ini tergantung kepada yang merilis stablecoin ini. Namun untuk konteks hari ini saya hanya akan fokus kepada mata uang yang mana dalam bentuk USD ataupun rupiah ataupun dolar Singapura. Kalau dalam USD yang paling terkenal tentunya ada USDT, ada USDC, ada Paxos yaitu USDP, ataupun ada juga GUSD dan juga ada banyak yang lainnya. Namun ini tentunya lebih berfokus kepada mata uang yang ada di negara barat. Tentunya gimana dengan yang ada di Asia? Nah, episode hari ini kita akan fokus lebih mendalam mengenai stablecoin yang ada di rilis di Asia sendiri. Salah satunya tentunya ada XSGD untuk Singapura Dollar dan ada satu lagi yaitu XIDR untuk rupiahnya. Lalu kedua stablecoin ini siapa yang rilis? Jadi kedua stablecoin ini merupakan kolaborasi antara dua perusahaan startup yang bernama Xverse dan juga ada satu lagi yang bernama Fast Financial. Fast Financial sendiri di Indonesia salah satu produk yang paling terkenalnya yaitu PayFast. Kedua startup ini tentunya adalah perusahaan startup yang dihubungkan oleh satu ekosistem yang cukup besar yang bernama YC ataupun Y Combinator. Jadi Y Combinator ini menelurkan banyak sekali perusahaan-perusahaan besar seperti yang mungkin Sobat Pintar udah pernah dengar seperti Airbnb, ada Dropbox, Stripe, dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali perusahaan yang berada di dalam naungan YC ataupun Y Combinator. Dan biasanya, nggak selalu ya, dan biasanya perusahaan-perusahaan di bawah naungan YC ini tentunya sudah melewati saringan dan tentunya cenderung baik. Tidak selalu tentunya, cenderung. Masih ada yang beberapa yang gagal juga. Buat yang belum tahu apa itu YC, kira-kira perlu nggak kita bahas? Kalau perlu, tulis dong di kolom komentar. Nanti kita akan buat pembahasannya yang cukup mendalam, yang mana mungkin aja bisa jadi benefit buat Sobat Pintar. Singkat cerita, kolaborasi antara dua perusahaan ini, mereka buat yang namanya StraightX. Jadi StraightX ini akhirnya merilis beberapa stablecoin, salah satunya yaitu XSGD, yang mana berbasis akan dolar Singapura, dan juga XIDR. Kabar baiknya, XSGD sudah terregulasi oleh Monetary Authority of Singapore. Ya, singkatnya adalah Kemenq yang ada di Singapura. Namun untuk XIDR sendiri hingga hari ini masih belum terregulasi di Indonesia. Kabarnya sih mereka lagi urus izinnya melalui Bapepti. Nah, kita tunggu aja update-nya gimana. Nanti kalau misalnya udah ada update terbaru, nanti tentunya saya akan post di bagian community di Duit Pintar. Jadi Sobat Pintar ikuti terus Duit Pintar. Saat ini XIDR penggunanya tentunya tidak ada digunakan di tanah air, tidak ada digunakan untuk belanja dan sebagainya. Namun XIDR sendiri saat ini lebih berfokus kepada transaksi yang ada di DeFi. Misalnya di Uniswap, di Zilswap, di FX Finance, dan sebagainya. Namun bukan hanya itu saja, ada juga beberapa CEX ataupun Centralized Exchange yang sudah menggunakan XIDR dengan pairing beberapa mata uang kripto. Misalnya seperti yang ada di Coinab dan juga ada di Liquid.
Kedua checks ini sudah memiliki pairing mata uang kripto tertentu dengan XIDR sendiri. Jadi kalau misalnya sobat pintar yang sudah memiliki XIDR bisa langsung transfer dan melakukan transaksi di sana. Kabar baiknya dikarenakan biaya transaksi di Ethereum yang cukup mahal, maka mereka juga merilis yang ada di Zilliqa, sehingga kita memiliki pilihan transaksi yang lebih banyak pula. Tentunya kalau mengingat kepada kasus Luna dan UST kemarin, sobat pintar juga pasti agak bingung soal bagaimana pencetakan UST ini. Namun kasus ini tidak sama kepada XIDR ataupun XSGD, di mana mekanisme dari minting dan burningnya itu cukup jelas. Jadi akan dimint ataupun dicetak XIDR ataupun XSGD apabila dilakukan deposit dalam mata uang tersebut. Misalnya nih, untuk mencetak 1 XIDR, maka kita harus deposit sebanyak Rp1. Ketika ada deposit sebanyak Rp1, maka akan dicetak 1 XIDR. Dan di sisi lain, kalau misalnya kita tarik XIDR kita ke dalam bentuk rupiah, maka XIDR-nya akan dibakar ataupun dihilangkan dari sirkulasi. Ini tentunya membuat mata uang ini menjadi cenderung lebih stabil. Namun perlu diingat bahwa ini masih berada di dalam ranah kripto, yang mana ini sangat rawan kepada kasus keamanannya. Namun walaupun begitu, perlu diingat dengan adanya mekanisme minting dan burningnya ini, yang mana kita harus deposit rupiah dan tarik rupiahnya, maka ini membuat risiko yang terjadi yang namanya de-peg ataupun pelepasan antara hubungan si mata uang fiatnya dengan mata uang kriptonya ini, maka ini risikonya akan jauh lebih rendah dibandingkan yang seperti UST kemarin. Dan agar tidak terlalu membebankan si network ataupun si jaringannya ini, maka mereka set minimum transaksi yaitu sebanyak 50.000. Menurut mereka sebenarnya tidak ada batasan transaksi per harinya. Namun dari peraturan si perbankannya ini, peraturan bank yang mereka gunakan ini, maksimal transaksi yaitu sebanyak 500 juta. Jadi yang bisa ditransaksikan ya tentunya hanya 500 juta per hari. Kabar baiknya tentunya nggak ada biaya untuk konversi dari rupiah ke XIDR maupun XIDR ke rupiah selain dari biaya dari si networknya ini, si Ethereum ataupun si Zilliqa. Tergantung kita mau pilih yang mana. Tapi menurut info lebih cenderung mereka menggunakan Zilliqa atau mereka lebih menyarankan menggunakan Zilliqa dikarenakan biayanya cenderung lebih stabil dan lebih murah. Namun tentunya pemanfaatan XIDR menurut saya sih belum cukup banyak. Saat ini pemanfaatan utamanya masih di ranah DeFi. Buat sobat pintar yang bingung apa itu DeFi, saya udah pernah bahas di episode sebelumnya. Jadi sobat pintar bisa ikuti dulu episode sebelumnya. Sebenarnya sih ada titipan pesan soal DFX Finance. Namun saya sendiri karena saya kurang nyaman menggunakannya, saya sendiri nggak mau bahas soal itu. Kalau sobat pintar ingin tahu, sobat pintar langsung aja ke websitenya DFX Finance. Sobat pintar pelajari, kalau cocok ikuti, kalau nggak cocok ya jangan ikuti. Namun seperti yang saya sebutkan sebelumnya, di mana-mana kalau DeFi ngasih kita income, ngasih kita uang, kita harus pertanyakan uang ini dari mana. Lalu kesimpulannya ini gimana? Apakah ini pasti aman? Jawabannya enggak. Enggak, tentunya ini bukan bercerita soal apakah ini bakal de-peg atau enggak, tapi ini lebih cenderung ke gimana kita menjalankan mata uang kripto ini secara terdesentralisasi. Kalau misalnya kita masuk ke DeFi, tentunya kita harus pelajari gimana cara mengamankan wallet kita. Tentunya udah pernah saya bahas di episode sebelumnya juga. Dan yang paling penting yang harus kita tanamkan di otak kita, yaitu apapun yang ada di mata uang kripto, ini penuh dengan yang ketidakpastian. Kalau mau yang pasti ya tentunya balik lagi ke fiat, balik lagi ke mata uang sendiri, daripada ke mata uang kripto yang menyerupai mata uang fiat. Dan tentunya untuk sobat pintar yang ingin memasukkan stablecoin ini ke dalam DeFi, sobat pintar tentu harus ikuti langkah-langkah yang harus disediakan sebelum kita berinvestasi. Langkah pertama tentunya kita harus sudah punya dana darurat, kemudian punya asuransi, dan yang terakhir baru pikirkan soal investasi. Dan pastinya harus ditanamkan di kepala kita bahwa yang namanya investasi tetap mengandung risiko. Nggak ada yang nggak ada risikonya. Seperti yang kemarin nih, UST dikasih 20% per tahunnya, ini juga mengandung risiko yang ternyata kita nggak tahu, dan ternyata anjlok UST-nya. Ya hal yang sama mungkin aja bisa terjadi, walaupun risiko terjadi de-peg itu jauh lebih kecil. Untuk sobat pintar yang penasaran, sobat pintar tentunya boleh coba untuk nge-mint dan juga nge-burn XIDR di website yang mereka miliki. Tentunya linknya akan saya letakkan di kolom deskripsi.
Jadi itu saja episode hari ini mengenai XIDR. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye.